Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi wa sallim tasliman katsira amma ba'd. Alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali dalam rangka ngaji bareng, ngaji bersama kitab Asy-Syarhu Ash-Shaghir karya Syekh Ibrahim Al-Qurani yang mensyarah pelajaran-pelajaran akidah dalam bait-bait Mandhumatu Al-Aqidah yang dikarang oleh Syekh Ahmad Al-Qushasyi. Untuk itu marilah kita mulai kembali ngaji bersama kita dengan membaca li hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa li jami'i ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wa li sahabati ajmain wa li baiti thayyibin wa li jami'i awliya'illahi shalihin fi kulli makan lahum minna jami'an. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Li jami'i masyayikhina wal awliya'i lahi shalihin wal anbiya wan nujaba wan nuqaba wal anjab wa al-aqtab wa qutbil aqtab warujabiyun wali jami'i awliya'illahi shalihin fi kulli makan wa nakhusu khususan la Sidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Syekh Uwais Al-Qarni Imam Junaid Al-Baghdadi wa Syabul Yazid Al-Bustami wa Syabul Hasan Syadili Syekh Abdul Salam bin Mashish wa jami' masyayikhina fi turuqi ilahiyah wa turuqis sufiyah minha Syekh Abdullah Asy-Syattari, Syekh Wajihuddin Al-Alawi, Syekh Sibghatullah, Syekh Hadiatullah Sarmas, Syekh Ahmad Ali Asy-Syinawi, wa Syekh Ahmad Al-Qushasyi, wa Syekh Ibrahim Al-Qurani, wa Syekh Abdul Rauf Al-Fansuri Al-Jawi, wa Syekh Abdul Muhyi Pamijahan, wa jami' masyayikhina fi hadhihi tariqah minha Syekh Kiai Haji Diyauddin Kuswandi wa Habib Umar Faisal Al-Aidarus wa Mbah Nurul Islam wa Mbah Abdul Harith wa Kiai Haji Adi Nasihul Umam li jami' masyayikhina wa ulama'ina fi turuqis sufiyah wa tariqah syatariyah min awal ila muntaha lahum minna jami'an. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa nakhusu khususan la Sidi Syekh Ibrahim Al-Qurani wa Sidi Syekh Ahmad Al-Qushasyi wa Syekh Abdul Rauf Al-Fansuri Al-Jawi, Syekh Abdul Muhyi Pamijahan li jami' masyayikhihim wa talamidihim wa man intasaba ilaihim lahum minna jami'an. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pada kesempatan yang lalu sudah kita baca tentang bagaimana pendapat para ulama, khususnya para ulama-ulama di bidang hadis maupun di bidang ilmu-ilmu fikih tentang At-Tauhid. Di antaranya yang disebutkan oleh Syekh Ibrahim Al-Qurani dalam kitab ini yaitu Kalamu As-Suyuti rahimahullah wal maqsud anna mas'alat wahdatul wujud taduqqu an fahmi aktsaril muttahidina fi ilmil kalam wal
ma'qul fadlan an afhamil fuqaha wa halil manqul. Bagaimana yang diungkapkan oleh Imam Suyuti tentang ungkapan-ungkapan permasalahan yang berhubungan dengan tauhid, khususnya tentang permasalahan wahdatul wujud, yang itu banyak menggelitik, banyak mengetuk kebanyakan orang-orang yang berkecimpung dalam ilmu kalam dan juga ilmu logika, di mana apa yang mereka ungkapkan itu banyak yang tidak bisa dipahami oleh para ahli fikih maupun ahli ilmu naql. Adapun man fahimahu min hadzakil mutabahhirina fi ilmil kalam wal ma'qul, adapun orang yang dapat memahaminya dari pembesar-pembesar atau orang-orang atau ulama yang mendalami secara dalam di dalam ilmu kalam dan ilmu logika atau ilmu mantik, di antaranya As-Sayyid Asy-Syarif Al-Jurjani dan juga Wal Jalal Ad-Dawani dan Imam Al-Jalal Ad-Dawani, dalla kalamuhum, ungkapan mereka itu menunjukkan ala i'tirafihim, atas pengakuan mereka, bi'annahu, bahwa ungkapan tentang wahdatul wujud itu adalah wara'a tauril aql, di luar batasan akal. Wa annahum, dan mereka orang yang tadi disebutkan yaitu Sayyid Asy-Syarif Al-Jurjani dan Jalaluddin Ad-Dawani, mereka berdua orang-orang yang ahli di dalam ilmu kalam. Mereka lam yasilu ilahi bil fikr, mereka tidak dapat menggapai atau mencapai pemahaman tentang wahdatul wujud itu dengan akal pikiran. Bal akhaduhu min ahlil kasyf, tetapi apapun yang mereka jelaskan, kalau mereka bisa menjelaskannya, mereka mendapatkannya atau menakelnya atau mengambilnya dari orang-orang ahlul kasyaf. Wa kalamuhum ba'dal imani bihim, dan juga ungkapan-ungkapan para ahli kasyaf ini setelah mereka meyakini orang-orang ahli kasyaf itu. Qala Sayyid Asy-Syarif Qudisasiru, di antaranya yang diungkapkan oleh Sayyid Asy-Syarif Jalaluddin Ad-Dawani dan juga Imam Al-Jurjani dalam ungkapan tersebut adalah di dalam fi hasyati syarhit tajrid, dalam keterangan penjelasan dari kitab tajrid, ba'da soal muta'alliqin bi wahdatil wujud, setelah disampaikan kepadanya pertanyaan tentang wahdatul wujud, dia mengatakan, qultu, aku katakan, qad salafa minna kalamun fi anna hadha tawru wa fi anna hadha taurun wara'a tauril aql, bahwa telah sampai kepada kami suatu ungkapan, pernyataan yang menyatakan tentang ini dan tentang wahdatul wujud ini, dan ungkapan atau penjelasan tentang wahdatul wujud ini merupakan suatu hal di luar batasan pikiran atau akal logika. La yatawassal ilaihi illa, bisa sampai kepadanya, kepada pemahaman wujud tadi dengan musyahadat yang benar-benar terbuka dari semua hijab. Dunal munadharat al-aqliyah, tanpa ada debat pikiran atau debat logika. Wa kullun muyassar lima khuliqa lahu, dan semuanya diciptakan sesuai dengan ciptaan atau bagian atau tempatnya masing-masing. Intaha, selesai. Jadi ini diantara kutipan yang disebutkan oleh Syekh Ibrahim Al-Qurani dari kitab yang disebutkan tadi, yaitu kitab Syarhu Hasyatul Syarhi Tajrid tadi ya. Bahwa ulama yang ahli kalam pun, Syekh Jalaluddin Al-Jurjani dan juga
Syekh Jalal Ad-Dawani, Syekh Imam Al-Jurjani dan Syekh Jalal Ad-Dawani, mereka berdua juga tidak bisa memahami secara gamblang. Adapun apapun yang mereka sebutkan yang berhubungan dengan ilmu wahdatul wujud itu semuanya mereka dapatkan dari orang-orang ahli kasyaf, orang-orang ahli musyahadat yang mereka yakini keberadaan mereka dan juga kebenaran ungkapan yang mereka sampaikan. Otomatis kalau kita bicara seperti ini, yang bisa kita pahami bahwa Syekh Ibrahim Al-Quraini menunjukkan bahwa tidak mudah memahami ungkapan tentang wahdatul wujud atau penjelasan atau menjelaskan tentang wahdatul wujud. Bahkan seorang yang ahli di dalam ilmu kalam itu sendiri juga mereka merujuknya kepada orang-orang ahli kasyaf, bukan orang-orang ahli nakal maupun ahli hadis maupun ahli fikih. Kemudian diteruskan oleh Syekh Ibrahim Al-Quraini dalam kitab ini, waqad afradal mas'alah bitaklif jama'atan minhum as-sayyid asy-syarif qaddisa sirhu wa fi risalatin farisiyatin arabaha ba'duhum taqrirul mas'alah ala wajhin yuwafiqul kitab was sunnah wal ma'qul. Dan telah mengkhususkan atau di antara hal yang disebutkan tadi ada beberapa permasalahan-permasalahan yang diungkapkan tadi itu pernah disebutkan juga oleh Sayyid Asy-Syarif di dalam risalah yang berbahasa Persia, yang mana risalah tersebut atau kitab kecil tersebut itu sudah dialih bahasakan ke dalam bahasa Arab oleh sebagian ulama yang lain yang menetapkan tentang permasalahan ini atau menjelaskan tentang permasalahan ini yang semuanya itu sesuai dengan kitab dan sunnah Nabi Muhammad SAW, baik dari segi akal maupun nakal, baston wa tafsilan, secara terperinci, secara gamblang, secara luas dan juga terperinci, la yaliqu bihadal mukhtasar, dan tidak mungkin dijelaskan di dalam penjelasan yang singkat di sini gitu. Waladhi yudkaruhuna, dan yang disebutkan di sini anna min udril usat awil kufar in kana muraduhu annahum ma'dzurun fi syariah fahada kalamun batil. Tapi yang mau disampaikan di sini adalah bahwa orang-orang yang melakukan maksiat atau pelanggaran maupun orang-orang kafir itu apabila mereka seakan-akan mereka itu melakukan pelanggaran syariat, maka pelanggaran syariat yang mereka lakukan itu dianggap maklum, dianggap makdur gitu ya. Ya, itu merupakan ungkapan yang batil. Nah, mohon maaf, yang dimaksudkan di sini adalah usot, adalah orang-orang yang maksiat selain yang disebutkan tadi. Kalau orang meyakini bahwa ungkapan yang disebutkan tentang tauhid tadi merupakan ungkapan yang harus kita pahami secara gamblang, secara jelas dengan cara belajar dengan ahlinya, maka tidak meyakini ungkapan tauhid dianggap termasuk pelanggaran. Dan membiarkan pelanggaran itu bagian dari pelanggaran syariat gitu. Maka membiarkan pelanggaran itu dianggap tidak benar alias batil. Itu yang dimaksudkan di sini. Untuk itulah kita tidak perlu membahas bagaimana ungkapan orang-orang yang menyebutkan tentang wahdatul wujud tadi, tapi yang kita bahas adalah bagaimana orang itu meyakini tentang suatu ilmu tauhid itu saja. Sedangkan orang yang tidak meyakini itu yang perlu kita bahas. Maksudnya kita beri penjelasan dan sebagainya, sehingga mereka tidak melanggar syariat yang berhubungan dengan ketauhidan. Ya, itu yang dimaksudkan oleh Syekh Ibrahim Al-Quraini di dalam ungkapannya ini.
wa nash'an jahli sahibihi bisyar'i wa tahqiq jami'an baldal ala khurujihi ala dairatil Islam, dan bahkan menunjukkan bahwa orang yang melakukan tersebut, yang melakukan pelanggaran-pelanggaran tersebut merupakan orang yang bodoh terhadap syariat dan juga ilmu hakikat secara total, dan menunjukkan bahwa dia telah telah keluar dari wilayah keislaman. Wal maksud innama huwa taujihu kalami ahlil muta'addibin bi adabi syariah. Tapi ungkapan ini yang diungkapkan oleh orang-orang tadi itu maksudnya adalah taujihu kalami ahlil muta'addibin bi adabi syariah fi dhahir wal batin. Itu untuk menunjukkan, mengarahkan ungkapannya orang-orang ahli muta'addibin, orang-orang yang orang-orang ahli fikih yang mereka itu selalu beradab atau berperilaku dengan perilaku syariat secara fid dhahir wal batin, dan juga secara lahir dan batin, dan juga min muhaqqiqi ahlil kasyf as-sharih, dan juga dari orang-orang yang ahli hakikat, baik dari ahli ilmu kasyf yang sharih, wadzauk as-sahih, dan juga orang-orang yang memiliki rasa batin yang benar seperti Asy-Syaikh Muhyiddin Ibnu Arabi wa akabir atba'ihi, dan juga orang-orang ya para ulama-ulama yang mengikutinya. Ini yang diungkapkan. Berarti ketika kita bicara tentang hal ini, bahwa kita melihat yang dimasukkan oleh Syekh Ibrahim Al-Qurani tadi, bahwa ketika ada seseorang yang alim beragama Islam, dia berakidah juga ahlu sunnah wal jamaah, namun mungkin dia memiliki pemahaman terhadap pemahaman wahdatul wujud tadi, tidak boleh serta-merta kita menganggapnya salah dan keliru. Padahal mereka itu adalah orang-orang ahlu kasyaf yang melaksanakan dan beretika, berperilaku syariat secara lahir dan batin. Nah, itu yang dimaksudkan di sini. Kita nggak boleh menganggap, karena kalau kita menentang mereka, kita menganggap mereka salah, berarti kita juga melanggar, tidak mengakui adanya pemahaman tauhid yang mereka pahami. Padahal pemahaman tauhid yang mereka pahami itu di luar batasan kita sebagai orang biasa. Kalau kita menganggap mereka salah, berarti kita telah melanggar syariat ini. Itu yang dimaksudkan sebenarnya oleh Syekh Ibrahim Al-Qurani di dalam ungkapan ini. Untuk itu tidak bolehlah kita mengata-ngatain yang kurang tepat kepada orang-orang yang memang mereka ahli di bidangnya, termasuk ahlu al-kasyf as-sharih wa dzauk as-sahih tadi. Wa inna iradatahum ma'dzurun ma'nan. Dan apa yang mereka maksudkan dalam ungkapan mereka itu semuanya adalah ma'dzuruna ma'nan. Maknanya itu ya hanya mereka yang tahu. Kita nggak bisa memahaminya secara gamblang. Bagi orang awam tidak bisa memahaminya secara gamblang. Dan apa yang mereka ungkapkan, innahum laisu firtika bil mukhalafat. Mereka itu tidak melakukan suatu kesalahan. Ini yang disampaikan. Yaf'aluna ma la yasha'ullah. Dan mereka itu sebenarnya tidak melakukan suatu kesalahan yang mereka lakukan yang tidak diridhoi atau tidak dikehendaki oleh Allah. Artinya apapun yang mereka lakukan semuanya ya sesuai dengan garis-garis takdir Tuhan. Kama yaz'amuhu al-Mu'tazilah, sebagaimana yang ditegaskan atau yang dituduhkan oleh orang-orang Mu'tazilah itu. Ma la yasha'allahu kama yasha'. Bal hum maqhuruna lil qadri sabiq. Bahkan mereka itu adalah orang-orang yang
bahasanya di sini makhurun, dipaksa. Lil qadri sabiq, terhadap takdir yang sudah lalu. Fi aini ikhtiyarihim, yang mana di dalam upaya-upaya mereka. Wala yasha'una illa an yasha Allah, dan mereka itu tidak memiliki kehendak, keinginan, tetapi semuanya adalah keinginan Allah, kehendak Tuhan Rabbul Alamin. Wala quwwata lahum ala fi'li ma ala fi'lin ma illa billah, dan mereka tidak memiliki upaya maupun daya untuk melakukan sesuatu kecuali atas izin maupun atas kehendak Tuhan. Ma'ithbatil kasbi wal amri wan nahi, dengan serta menetapkan upaya maupun daya dan sebagainya, baik itu berupa melaksanakan perintah maupun menjauhi larangan dan sebagainya, maupun qiyamul hujjah, memberikan suatu hujjah, wa qiyamul hujjah, maupun melaksanakan haji dan sebagainya. Ala kulli man balaghahu da'watul Islam fa hadza kalamun sahih akbarin alaihi illa indal mu'tazilah al-ma'zulin. Dan ini yang lebih benar atas orang-orang yang sudah sampai dakwah Islam kepadanya, dan ungkapan yang paling benar, yang utama bagi orang-orang yang utama adalah seperti ini. Kecuali illa indal mu'tazilah al-ma'zulin, orang-orang, kecuali pada orang-orang yang al-mu'tazilah, yang mereka itu adalah orang-orang yang ma'zul, orang-orang yang keluar dari barisan yang sesungguhnya gitu. Anis sam'i wa man yahdhu hadwahum, dan juga orang-orang yang mengikuti jalan mereka. Minal mukhalifin lil kitab wa sunnah wa nadar as-sahih, dari orang-orang yang melanggar aturan kitab atau melanggar tuntunan-tuntunan dari Al-Quran maupun hadis maupun sunnah Nabi, dan juga dari nadar perenungan yang as-sahih, yang benar. Thumma innal fana wal mahwa laisa ma'nahuma munhasiran indahum fima dzakarul hafidz minal mubalaghah fi ridha wa taslim ila akhirih. Dan juga kemudian tentang fana dan juga al-mahwu, laisa ma'nahuma munhasiran indahum, itu juga tidak serta-merta ditujukan kepada mereka saja, yaitu orang-orang golongan dari golongan Syekh Muhyiddin Ibn Arabi dan yang mengikutinya, tidak serta-merta demikian. Namun sebagaimana yang disebutkan juga oleh Imam Al-Hafidz, dari terlalu minal mubalaghah fi ridha wa taslim, terlalu berlebihannya dalam kepasrahan dan juga keridhaan kepada Tuhan. Bukan seperti itu juga gitu. Bal hadhihi ihda maratibihima. Namun ini bagian dari tingkatan atau martabat atau makomat mereka. Walahuma maratib akhar fawqa hadhihi, dan mereka memiliki tingkatan-tingkatan di atas dari tingkatan yang seperti ini saja. Ya'rifuha ahluha, yang mengetahui hanya orang-orang yang ahli di bidangnya. Jadi tidak boleh atau tidak layak lah orang yang tidak mengalami itu mengomentari tentang itu. Itu ya mungkin yang mau disampaikan oleh Syekh Ibrahim Al-Qurani. Termasuk Imam Al-Hafidz dan sebagainya itu mengomentari bahwa Syekh Ibn Arabi ini mereka itu mengalami fana dan sebagainya karena mereka itu sangat berlebihan dalam ridho dan taslim kepada Tuhan. Bukan seperti itu sebenarnya. Nah, tapi yang memang mereka memiliki suatu tingkatan yang berbeda dari orang biasa gitu aja. Nah, yang mana tingkatan itu jauh di atas tingkatan yang bukan ahlinya gitu. Cuma
man naqala anhu annahu za'ama annal murad bit tauhid i'tiqadu wahdatil wujud in arada dzalika za'im anal murad bit tauhid i'tiqadu wahdatil wujud ay wahdatu wujudil haq ta'ala wa anna subhanahu la thaniya lahu fil wujud bihalin kama huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa inna hadhil mansya'at al kauniyah ma'lumatun fi ilmihi min ghairi istifa wastifadah walal awaliyah wathaniyah. Dan yang dimaksudkan sebagaimana yang dinukil oleh orang-orang di antara mereka, bahwa yang dimaksudkan dengan tauhid itu adalah meyakini wahdatul wujud, dan yang dimaksudkan dengan meyakini wahdatul wujud itu adalah meyakini adanya wujud al-haq yang mutlak. Itu maksudnya adalah bahwa tidak ada dua, tidak ada tiga dan seterusnya dalam kondisi kama huwal awal, bahwa Allah itu ya zat yang maha esa, sebagaimana diungkapkan bahwa dia adalah al-awwal dan dia adalah al-akhir dan dia adalah al-zahir dan dia adalah al-batin. Wa in hadhil mansya'at al-kauniyah ma'lumat fi ilmihi, dan makna yang terkandung tentang pemahaman itu semuanya sejatinya adalah pengetahuan-pengetahuan yang hanya dialah yang tahu cara memahaminya. Sehingga kita tidak boleh serta-merta memahami bahwa wujudul haq itu seperti ini, seperti ini, seperti ini. Itu adalah penjelasan atau pemahaman yang kurang tepat. Kaifiyahnya ya hanya Allah saja yang berhak menafsiri, sedangkan kita ataupun orang-orang, kecuali bagi orang-orang yang ahli kasyaf dan dhauk as-sahih, maka mereka memiliki pemahaman yang jauh di atas rata-rata orang yang biasa. Untuk itu penjelasan tentang ini dikembalikan kepada pemahaman yang mereka pahami, sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Ibrahim Al-Qarani tadi di dalam penjelasan tentang ungkapan wahdatul wujud tadi. Saya rasa seperti itu, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya hanya membacakan apa yang bisa saya bacakan dalam kitab Asy-Syarh As-Shaghir ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah wal 'afu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.